الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah kajian Muharram Masjid Al-Kausar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ustadz Faris Nu'man Hasan SS. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga yaumil akhir. Insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Jemaah pengajian Muharram yang dirahmati Allah, insya Allah. Untuk itu marilah sama-sama yang pertama kita luruskan niat kita untuk menghadiri kajian ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari sama-sama kita menyimak nanti apa yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Faris Nu'man Hasan, yang insya Allah pada sore ini kita akan mengangkat tema spirit peningkatan amal, ibadah, dan sosial. Begitu marilah sama-sama kita membuka acara kajian atau ta'lim pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita nyimak, dan insya Allah nanti setelah pembahasan atau tausiah dari guru kita akan ada sesi tanya jawab dari 1-2 jamaah. Pada Ustadz kami persilakan. Langsung ya. Langsung Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, azamullahu iyyakum. Ya, kita bersyukur pada hari ini hari yang kedua ya di bulan Muharram, bulan yang dahulu di masa jahiliyah ya dinamakan dengan Safarul Awal, Safar yang pertama. Ya, ini kata Imam Suyuti demikian. Jadi ada Safarul Awal, ada Safarul Tsani. Begitu di zaman Islam, menurut Imam Suyuti dinamakan dengan bulan Muharram. Jamaah sekalian, tentunya kita menginginkan tahun ini kita lebih baik dari yang lalu, karena mengingat secara angka ya usia kita sudah bertambah, walaupun secara tanda petik kontrak hidup kita di dunia justru berkurang. Kalau seandainya kita dijatahkan ya hidup anggaplah 60 tahun atau 70 tahun. Ya, semakin kita melalui kehidupan kita di dunia, maka jatah tersebut semakin berkurang. Nah, yang jadi masalah adalah apakah di tengah bertambahnya usia, kemudian semakin sedikit kesempatan ya kehidupan kita di dunia ini dibarengi dengan semakin baiknya kualitas, kemudian kuantitas amal soleh kita. Tentu ini tugas kita bersama ya, tugas saya pribadi dan kita semua untuk sama-sama saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jamaah sekalian, azanallahu iyyakum, sebelum kita memasuki
bagaimana spirit kembali membangun, mengobarkan amal soleh, ibadah dan juga sosial kita. Ada baiknya kita menelaah lagi, mengingat kembali bagaimana proses sejarah awal penanggalan atau awal pematokan tahun di dalam Islam. Ya, walaupun hal ini pernah saya istilahnya saya susun secara ringkas, pernah di-share di grup ya, mungkin di grup ngaji atau di grup yang lain, sebagian jamaah pernah lihat tulisan tersebut. Jadi awal penetapan tahun Hijriyah itu dipatok atas peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Walaupun ketika awal diskusi di masa Khalifah Umar ada beberapa gagasan, ada beberapa ide ya di antara kaum muslimin saat itu. Ada yang mengusulkan bahwa titik tolaknya itu adalah ketika Rasulullah SAW awal diutus menjadi seorang rasul, yaitu ketika turun surat pertama, ayat pertama, yaitu di bulan Ramadan. Ya, kalau hitung-hitungan tahun ya kisaran 13 tahun sebelum hijrah. Ide yang lain atau gagasan lain mengatakan yaitu ketika Rasulullah SAW wafat, tahun ketika Rasul wafat sebagai patokan awal penahunan Islam, alias 10 tahun setelah hijrah. Jadi ada yang ketika Rasul diangkat menjadi Nabi 13 tahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat atau bergagasan 10 tahun setelah hijrah. Nah, ternyata yang kemudian mereka sepakati adalah di tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, sementara peristiwa ini, syuro ini berlangsung di tahun ke-17, ya alias 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baik, namun demikian peristiwa hijrahnya sendiri ke Madinah itu tidak terjadi di bulan Muharram. Jadi waktu para sahabat berdiskusi tentang penentuan awal tahun Hijriyah, mereka juga mendiskusikan awal bulan dari satu tahun itu bulan apa. Ya, sebagian mengusulkan bulan Ramadan. Ya, ternyata yang mengusulkan bulan Muharram itu lebih banyak pengikutnya, dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an pun mengikuti pendapat itu dan mereka pun sepakat. Ya, alasannya karena bulan Muharram itu bulan di mana selesai mereka melaksanakan haji, jamaah haji sudah. Kemudian alasan lain karena bulan Muharram itu bulan di mana disebut bulan-bulan haram bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Ada pandangan yang lebih sudut pandang historis ya, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar bahwasanya dijadikannya bulan Muharram sebagai tangga bulan pertama dari 12 bulan Islam itu adalah karena proses atau niat atau tekad mereka ingin hijrah itu sudah terjadi sejak bulan Muharram. Walaupun eksekusi hijrahnya terjadi di Rabiul Awal. Ya. 1 bulan sebelum Muharram itu Dzulhijjah, para sahabat Nabi melakukan baiat Aqabah yang kedua. Nah, saat itu pembicaraan tentang masalah hijrah itu sudah ada. Lalu kemudian mereka pun bertekad ya untuk benar-benar hijrah itu ketika di bulan Muharram. Namun ternyata aktivitas hijrah itu sendiri itu baru terlaksana, baru terwujud di bulan Rabiul Awal. Sampainya di Madinah pun juga di bulan Rabiul Awal. Jadi itu kurang lebih sejarah tentang prosesi hijrah dan juga dijadikannya sebagai patokan penahunan di dalam Islam. Baik. Ya, ini dialog yang tadi sudah saya ringkas seperti itu. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, gimana kalau ketika Rasul ya diutus, ada yang bilang ketika Rasul wafat dan seterusnya, termasuk penentuan bulan Muharramnya. Ya, kita lewati. Kemudian ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fi Rabiul Awal.
wa inna nasa arrahu li awalis sana. Kemudian kata Ibnu Katsir ya bahwasanya Rasulullah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan patokan Rabiul Awal atau sampainya Rasul di Madinah sebagai patokan penghujung, awal penghujung. Inilah yang kemudian menurut Imam Malik, ya, jadi Imam Malik agak-agak berbeda, ya, dia menabrak mainstream, ya, menabrak pandangan umum para ulama dan sejarawan saat itu, bahwasanya penanggalan atau awal penahunan Islam itu bagi Imam Malik adalah Rabiul Awal. Jadi sekarang ini bagi Imam Malik Muharram belum masuk tahun baru, ya, tahun baru itu nanti di Rabiul Awal. Ya, namun sekali lagi ini tidaklah menjadi pandangan umum. Bahkan hari ini umat Islam di dunia itu rata-rata yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertamanya. Termasuk di negara Maroko, negara yang rata-rata penduduknya Malikiyah, mereka pun juga menjadikan bulan Muharram sebagai ya bulan pertama dari penanggalan atau penahunan di dalam Islam. Baik. Ini penjelasan Ibnu Hajar yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, kita lanjut saja. Kita masuk pada hijrah. Ini yang esensi pembahasan kita di sini, hijrah. Jadi hijrah itu at-tarku. Ini secara etimologis dan juga bisa bermakna al-intiqal, yaitu meninggalkan dan juga pindah. Nah, kita tahu bahwasanya dalam khazanah ilmiah yang namanya definisi itu selalu ada dua, baik definisi secara bahasa atau definisi secara istilahan, secara terminologis. Nah, untuk definisi terminologis cukup banyak para ulama kita membeberkan definisi hijrah. Nah, di sini ada pandangan yang cukup sederhana, tapi mewakili pandangan dari banyak ulama atau dari banyak penjelasan. Yang pertama, al-khuruj fi ardin ilahu ukhra, yaitu keluarnya seseorang, keluarnya sekelompok orang dari sebuah tempat, dari sebuah daerah di muka bumi ini menuju tempat yang lain. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan al-hijrah al-makaniyah, yaitu hijrah tempat, ya, al-hijrah al-makaniyah, hijrah tempat. Seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat selama fase Mekah, itu ada 3 kali kurang lebih mereka hijrah. Yang pertama yaitu ke Habasyah. Ini pun ada 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Gelombang yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian hijrah yang kedua ya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabat, tidak banyak. Kalau hijrah pertama Rasul nggak ikut. Ya, hijrah kedua Rasul ikut, yaitu ke Taif yang dikuasai oleh suku saat itu yaitu Bani Thaqif. Tapi ternyata untuk di hijrah yang kedua tidak friendly, ya, tidak welcome mereka. Beda dengan Habasyah, di mana ada seorang raja, Raja Najasyi yang memang oleh Rasulullah disebut dengan raja yang adil. Ya, yang kemudian di belakang hari dalam sejarah dia pun masuk Islam. Nah, di Taif Rasul dan para sahabat saat itu diusir, ya, ditimpuk, ditolak, ya, hingga sampai berdarah-darah di antara mereka. Bahkan nanti di fase Madinah Rasul mengingat-ingat peristiwa itu, peristiwa Taif. Ya, Rasul menceritakan peristiwa Taif itu jauh lebih berat, jauh lebih lebih sengsara lah dibanding kekalahan ketika perang Uhud. Ya, dibanding apa yang mereka alami di perang Uhud. Ya, kita tahu perang Uhud ketika etape pertama kaum muslimin mengalami kemenangan sebenarnya, tapi karena yang tidak amanah ya di balik bukit Uhud tersebut, hingga akhirnya pasukan Khalid bin Walid mampu menyodok dari belakang. Ya, kaum muslimin yang sudah tadinya merasa senang dan menang, mereka terlena, akhirnya mereka bisa dikalahkan di etape yang kedua. Oleh karena itu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan perang Uhud itu sebenarnya nggak murni kalah. Lebih tepatnya adalah kalah enggak, menang juga enggak, begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, apa yang mereka alami di Taif jauh lebih berat dibanding apa yang mereka alami di Uhud. Kemudian yang ketiga, yang hijrah makaniyah ini, itu yang Rasul lakukan dari Mekah menuju Madinah. Dan kalau kita berbicara hijrah, umumnya logika yang berkembang di masyarakat kita itu pasti ngomongin hijrah yang ke Madinah. Karena memang ini hijrah yang paling paling menentukan kemudian ya sejarah Islam, sejarah dakwah Islam.
Termasuk apa yang kita lakukan atau kita bahas saat ini pun, mungkin konsentrasi utamanya adalah proses hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Baik, kemudian yang kedua, ya ini mengutip dari penjelasan Imam Ibnu Hajar. Ini ada dalam Fathul Bari, bahwasanya fi syar'i, bahwasanya definisi hijrah secara syariat adalah yaitu tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, ya aturan-aturan segenap batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla larang, baik dalam Al-Quran dan juga tentunya yang terlisankan dalam lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak menyentuh daerah itu, tidak menyentuh larangan-larangan tersebut setelah dahulunya mungkin kita termasuk yang ada di dalamnya. Maka perpindahan ini atau kita tidak lagi ke situ, itu bagian dari hijrah. Yang kemudian ini disilakan dengan istilah hijrah al-ma'nawiyah. Ya, hijrah secara maknawi, hijrah secara value, hijrah secara i'tiqad, keyakinan, hijrah secara akhlak dan seterusnya. Ya, sebagian mengatakan ini istilahnya ya hijratul hal, itu hijrahnya kondisi seseorang. Baik, adapun yang ketiga, ini mengutip dari golongan Hanafiyah atau Hanabilah, ya Hanabilah, Hambaliyah, ya. Bahwasanya hijrah itu adalah yaitu tarakal watan alladzi bainal kuffar wal intiqal ila biladil Islam. Meninggalkan tanah air, meninggalkan kampung halaman, di mana kampung halaman itu dikuasai, didominasi, ya, dan semisal itu oleh orang-orang kafir, sehingga kita menampilkan keislaman kita, kita menampilkan ya boro-boro kita haji, jihad dan seterusnya, sekedar menampilkan keislaman saja, kita berat di situ. Maka akhirnya kita pun pindah ya ke negeri Muslim yang lebih nyaman, lebih aman dan lebih kondusif. Nah, para ulama, khususnya dari kalangan fuqaha, mereka telah mentafsir, merinci tentang hukum hijrah ini. Ya, mereka mengatakan hijrah bisa wajib. Hijrah tempat ini bisa wajib. Kapan kondisinya? Yaitu di saat ya kita seorang Muslim atau sekelompok umat Islam kondisi terintimidasi. Ya jangankan tadi sholat, jangankan untuk misalnya berangkat haji yang memang nampak ya karena harus lewat bandara segala macam. Ya tentu akan melewati perbatasan negara atau izin negara. Ya sekedar untuk menampilkan dia sebagai seorang Muslim. Ya buat yang lakinya berjenggot misalnya atau yang wanitanya berjilbab misalnya, itu saja mungkin mereka sudah sulit, nggak bebas. Ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Uighur. Ya, ketika mereka berpuasa, ketahuan puasa, mereka dipaksa untuk membatalkan puasa. Atau saudara kita yang ada di Rohingya beberapa tahun lalu, ya, di mana wajah mereka dan postur mereka memang agak berbeda dengan orang-orang Myanmar umumnya. Nah, dalam kondisi mereka tidak berdaya seperti ini, maka hijrah buat mereka itu menjadi sebuah kewajiban, bukan hanya menjaga agama dan juga menjaga nyawa mereka sekaligus. Yang kedua, ada kondisi di mana hijrah itu tidak sampai taraf wajib, tapi menjadi sesuatu yang sunnah atau dianjurkan buat kaum muslimin, dikala mereka tidak mengalami intimidasi sekeras model yang pertama. Mereka bisa menampilkan keislaman, dibiarkan aman sholatnya, tetapi dalam masalah-masalah tertentu, ya menerapkan hukum-hukum Islam seperti misal hukum perceraian, ya dan seterusnya, atau misalnya kesulitan mereka mendapatkan makanan yang halal. Ya, maka yang seperti ini bagi mereka ini dianjurkan saja, nggak sampai dikatakan wajib. Baik teman sekalian, ini diantara rincian dari sebagian para fuqaha kita tentang hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu hijrah al-makaniyah. Baik. Nah, dua macam hijrah yang tadi sudah kita angkat, itu hijrah tempat, ya, dan juga hijrah maknawi tadi. Untuk hijrah tempat, banyak sekali ayat yang menceritakannya. Nah, kita angkat satu ayat yang paling familiar, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, ya, umat yang the best, yang Allah angkat, yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa? Karena kalian telah memenuhi 3 hal: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini semuanya harus terlaksana secara sempurna dan saling mengisi. Tidak hanya amar ma'ruf, tapi minus nahi mungkar. Untuk kondisi umat Islam hari ini, di berbagai macam negara, di berbagai macam tempat,
memang terjadi ketidakseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu peminatnya, aktivisnya, ya apalagi partisipannya itu lebih banyak. Kenapa? Karena memang resikonya lebih sedikit. Ketika ada orang amar ma'ruf, mengingatkan untuk pergi haji, mengingatkan untuk sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, semua orang sepakat itu kebaikan, itu ma'ruf. Ya, orang sepakat, hatta pemabuk sendiri, hatta penjahat sendiri sepakat sholat itu baik. Sehingga mereka pun tidak akan marah ketika disuruh sholat. Tetapi ketika masuk area nahi mungkar, ini resikonya lebih berat. Sehingga tidak semua aktivis Islam hingga sampai para ulamanya ada di area nahi mungkar. Kalau ada orang lagi minum, ada orang lagi main judi, kita ingatkan sholat, paling mereka cengar-cengir, marah enggak, paling mereka bilang oh iya Pak terima kasih. Tapi kalau kita katakan judi Anda haram, ya mabok Anda haram, ya atau dengan bahasa-bahasa serupa tapi dengan gaya bahasa yang berbeda atau intonasi yang berbeda, tetap mereka akan marah karena mereka merasa posisinya disudutkan dan divonis. Sehingga bisa jadi ada perlawanan dari mereka. Nah, oleh karena itu, nggak banyak orang yang hadir dalam prosesi nahi mungkar itu. Nah, berbeda dengan masa-masa umat yang terbaik, semua dilakukan secara seimbang, karena memang mereka memiliki power saat itu. Baik, jemaah sekalian, kemudian beriman kepada Allah. Nah, kita lihat penjelasan dari Ibnu Abbas. Ya, Imam Ibnu Jarir mengutip dari Ibnu Abbas. Ini juga ada dalam musnadnya Imam Ahmad. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, siapakah umat terbaik dalam konteks ayat ini ketika awal ayat ini turun, yang sering dibaca oleh sebagian khutbah, yang sering dibaca oleh sebagian para dai kita di acara taklim atau tabligh akbar atau khutbah Jumat misalnya, yang kadang membuat kita GR, yang kadang membuat kita senang dan bangga, kita ini umat yang terbaik. Tapi ternyata asalnya atau aslinya ayat ini sedang membicarakan kaum muhajirin. Ya, pada awalnya, ya humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah wa khassatan min ashabin Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi mereka adalah para muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi, ya dari Mekah ke Madinah, ya khususnya dari antara kalangan para sahabat. Kenapa mereka diangkat atau disebut sebagai manusia terbaik? Karena kita tahu hijrah di masa itu sangat berat. Pertama, ya terjadi di musim panas, seperti yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saking panasnya, orang-orang yang menanti kedatangan mereka di Madinah itu sampai nggak kuat nginjek tanah atau bumi Madinah. Ya walaupun mereka sudah sampai udah pakai sendal, ya sampai di antara mereka ada yang naik pohon supaya nggak lama nginjeknya. Walaupun mereka naik pohon juga punya tujuan lain ya, supaya bisa melihat rombongan yang hijrah itu dari kejauhan. Yang kedua, jarak hijrahnya sangat jauh. Ukuran zaman itu sangat jauh, hampir 500 km. Dan ditambah lagi mereka rata-rata jalan kaki, sebagian ada yang menggunakan kendaraan, tapi tidak banyak. Kemudian juga ketika hijrah mereka harus meninggalkan, pertama keluarga, ya kemudian rumahnya, mungkin juga pertaniannya, mungkin juga perniagaan mereka yang udah lama mereka tumpuk-tumpuk atau mereka kumpulkan bertahun-tahun. Tapi demi menjaga akidah mereka tinggalkan itu semua. Nah, jamaah sekalian, wajar saat itu mereka dipuji sebagai umat yang terbaik. Dan pujian ini pun dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dari Imran bin Husain. Ketika Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, manusia terbaik adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah status umat terbaik ini memang hanya khusus buat sahabat, enggak buat kita? Nah, jamaah sekalian, dari Imam Ibnu Jarir pula, ya beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di mana Umar bin Khattab mengatakan, kalau kita ingin seperti umat terbaik dalam ayat ini, ya kata beliau, fal yu'addi syartullah fiha. Maka hendaknya seseorang atau sekelompok orang menjalankan syarat-syarat yang telah Allah tetapkan dalam ayat tadi.
Artinya apa-apa yang membuat kaum muslimin generasi awal muncul menjadi umat terbaik, maka hal itu pula yang membuat generasi belakangan juga menjadi umat yang terbaik. Jadi sama begitu syaratnya, yaitu tadi amar ma'ruf, nahi munkar, dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna dan benar begitu, lengkap. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau sendiri memberikan apa istilahnya penjelasan cukup bagus ya, ketika beliau mengatakan begini, ayat ini kalau konteksnya adalah internal umat Islam, komparasinya sesama umat Islam, maka yang terbaik yang dimaksud adalah para sahabat. Ya, kalau internal umat Islam, yang dimaksud adalah terbaik di situ adalah para sahabat. Karena nggak mungkin para sahabat Nabi ya ditandingkan secara masif oleh para tabi'in. Sebagaimana para tabi'in nggak mungkin ditandingkan dengan generasi setelahnya dan setelahnya. Walaupun secara person, individu, pribadi, bisa saja ada satu individu yang secara kualitas seperti generasi sebelumnya. Namun secara masif, rata, maka tidak. Oleh karena itu, Sayyid Qutb rahimahullah menyebut para sahabat sebagai generasi ya jilun Qur'aniyun farid. Generasi Qur'ani yang unik. Kenapa? Karena mereka soleh satu generasi, mereka soleh satu tempat, mereka soleh satu zaman dengan tingkat kesolehan yang rata-rata mirip. Maka dikatakan generasi yang unik. Berbeda dengan generasi-generasi selanjutnya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya perbandingannya atau komparasinya antara umat Islam dengan selain umat Islam, maka maksud dari umat yang terbaik adalah umat Islam semua. Karena nggak mungkin ya ahlul kiblat ya disamakan dengan ya ahlu syirik, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia yang bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad alaihi salatu wassalam, berkitabkan Al-Quran, kita samain dengan orang kafir, itu nggak mungkin. Oleh karena itu, ketika komparasinya adalah antara umat Islam dengan di luar Islam, maksud ayat ini adalah kepada umat Islam secara global. Namun ketika komparasinya sesama umat Islam, maka maksud umat terbaik adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua, al-hijrah al-ma'nawiyah, yaitu dari jahiliyah kepada Islam. Ya, kita lihat ayatnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali. Ya, wali ini di penjelasan Imam Ibnu Jarir itu maknanya bisa nasir, penolong, pembela, bisa juga ya al-khalil atau akhilla, apa namanya, para kekasih ya, apa namanya, orang-orang yang sangat dekat, atau akhila ini kan bisa kekasih, bisa juga apa istilahnya itu sahabat yang sangat dipercaya begitu, dan juga bisa bermakna pemimpin ya. Jadi Allah sebagai walinya orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan, maksudnya jahiliyah, ila nuril Islam, ila nur Islam, dari apa, dari kejahilian kepada cahaya Islam. Ya, apa yang jahiliyah? Ya, agamanya, hobinya, akhlaknya, ya, apalagi pemikirannya. Ila nur kepada cahaya, yaitu Islam, hendaknya kita arahkan mereka kepada Islamnya, akidahnya, hobinya, akhlaknya, perkataannya, dan seterusnya. Jadi mohon maaf, bukan ke kelompok dulu. Bukan mengeluarkan mereka dari kejahiliahannya, ya kita tarik ke kelompok. Tetapi hendaknya ya Islamiyah qobla jam'iyah. Narik orang itu kepada Islamnya, bukan ke lembaganya, bukan ke mengkultuskan individu, para ustadz, para mubaliknya. Karena dakwah Islam itu dakwatun nas ilallah, bukan dakwatun nas ilaina, ke kita. Kalau ke kita, ke kelompok. Kalau mendakwahkan orang, narik orang kepada kelompok, maka yang terjadi adalah akan ada hal serupa dari kelompok-kelompok yang lain. Ya, mereka akan terpancing untuk melakukan hal serupa, sehingga muncullah fanatisme kelompok. Dan juga bukan ilayah, ke saya, ke pribadi, ke individu, ke seorang ustadznya, yang bisa memunculkan kultus individu kepada para dai. Ya, kemudian walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut tagut, wali-wali mereka adalah tagut, yaitu tandingan-tandingan sesembahan selain Allah, yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Nah, ini kebalikannya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke kegelapan. Ya, justru ini kebalikannya. Jadi hijrah itu
Enggak semata-mata perubahan lalu titik. Harus kita lanjutkan perubahan dari yang buruk ke yang baik. Karena perubahan dari yang baik ke buruk juga ada. Ya. Dan ini nggak sedikit di dalam sejarah orang-orang soleh zaman Bani Israel itu ada. Mulai dari kisah Barsisha. Barsisha itu ahli ibadah ya, di mana beliau dititipin oleh beberapa pemuda, di mana pemuda itu pengen jihad, punya adik perempuan, ya dititipin ke Barsisha karena dianggap nih orang soleh, ahli ibadah, pasti amanah. Ternyata ya singkat cerita Barsisha pun juga menzinainya. Atau kasus misalnya Bal'am bin Ba'ura, ya seorang pendeta atau ahli ibadah atau ulama, ada yang bilang mengatakan dia juga seorang nabi di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian karena faktor dunia, ya dia pun berubah. Jadi kayak gitu ada. Sebagaimana yang lebih banyak, yang lebih dominan biasanya adalah orang yang ketika awal-awal mudanya buruk, negatif, begajulan, ya dia berubah menjadi soleh. Umumnya kayak begitu. Dan ini masih lebih baik, bahkan oleh Rasul dipuji dalam hadis Imam Abu Daud. Ya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang usianya Allah panjangkan dan amalnya semakin baik, amalnya semakin soleh. Lagi usia ABG, mungkin kehidupannya hitam, gelap. Di usia mahasiswa yang mulai abu-abu, di usia 30-40 sudah mulai bersih dan dia wafat seperti itu. Ini lebih baik. Ya dibanding ketika ABG, mohon maaf, dia bagus, dia mondok segala macam, lalu begitu lulus dari pondok, ternyata dia nggak melanjut, ketemu dengan pergaulan yang lain, terjadi shock budaya, dan dia pun berubah, lalu dia naudzubillah wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, ini kasus kayak gini juga ada, bahkan termasuk orang yang tanda petik ya agak dekat secara hubungan dengan saya, hubungan ketetanggaan ya. Ada kasus di situ, anak muda, tatonya banyak, tapi hafal 13 juz. Saya tanya, ini anak ente? Iya. Kok kayak begitu? Iya, dia meledak. Meledak itu maksudnya kesel begitu. Setelah dia ngerasa dikekang, kata dia, di masa-masa mondok dahulu. Ya terlepas dari anak ini, saya rasa ini hanya kasus ya. Ya umumnya nggak begitu. Umumnya itu adalah kebalikannya, ketika dia sudah dibina, dia akan mengalami proses-proses perbaikan walaupun barangkali berbeda-beda ya tingkat kecepatannya dibanding anak-anak yang lain. Baik, inilah yang kemudian kita istilahkan al-hijrah al-ma'nawiyah itu. Dari syirik menjadi tauhid, maksiat menjadi taat, malas menjadi giat, ngebangkang menjadi tunduk dan pasrah kepada syariat, infirodi menjadi jama'i. Apa maksudnya? Tadinya nafsi-nafsi orang yang egois, kalau ngapa-ngapain maunya one man show. Mulai belajar untuk bersama dengan yang lain, mulai memandang yang lain dengan pandangan yang sama dan setara. Lalu kemudian apa lagi? Dari musik yang melalaikan menjadi murotal, dari komunitas yang buruk dan sekuler menjadi komunitas Islami, termasuk juga mohon maaf dari grup-grup WA yang bikin kotor hati, grup-grup WA yang bikin keruh pikiran, hati dan permusuhan, ya kita tinggalkan ke grup-grup yang lebih baik yang bikin nambah iman dan amal soleh. Ya kecuali kalau di grup-grup tadi yang buruk itu kita punya power, kita bisa mensetir mereka ke arah kebaik, nggak usah keluar. Itu ajang dakwah buat kita ya. Kemudian dari cuek dengan nasib kaum muslimin menjadi peduli. Ya dulu modelnya kalau dapat berita tentang dunia Islam, ada yang nggak peduli dengan alasan Indonesia juga banyak masalah. Ya, selalu begitu ucapannya, seakan-akan ya mohon maaf, nasionalisme sempit yang membuat dia memandang bahwa tubuh kaum muslimin hanya ada di Indonesia. Padahal tubuh kaum muslimin itu ada di mana-mana, termasuk ketika ya ada saudaranya yang tersiksa di tempat yang lain. Ya kita nggak menyalahkan nasionalisme. Nasionalisme itu ya kalau menjadi sebab orang mencintai kampung halaman, yang dengan itu mencintai kebaikan dan patriotisme, itu bagus. Yang menjadi masalah ketika ada orang merasa atau menyempitkan makna nasionalisme menjadi chauvinisme. Apa chauvinisme? Merasa kelompoknya, merasa rasnya, merasa negerinya lebih utama dibanding yang lain, sehingga yang kayak begini chauvinis, mirip dengan fasis ya. Taib. Kemudian ya yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Yang tadinya kalau buka dompet buat infak dipirit dulu, dipirit, dikeker begitu.
Ya, merah lewat, biru lewat, hijau lewat, yang berhenti yang kayak koran yang 2000-an. Tapi kemudian ketika konsep hijrah ini mulai dia pahami, pelan-pelan dia berubah. Bahwa hijrah itu nggak hanya bermakna hijrah tempat tadi. Kemudian juga yang tadi terbukanya aurat menjadi tertutup rapat sempurna. Dan seterusnya. Sangat banyak spektrum hijrah maknawi ini. Esensi hijrah jadinya boleh kita ringkas bahwasanya perubahan, ya setiap perubahan ke arah yang lebih baik, maka itu hijrah. Dan kita jangan mengecilkan makna hijrah walaupun nampaknya ringan, nampaknya enggak seberapa di mata kita. Tapi nilai perjuangan yang luar biasa itu yang perlu kita apresiasikan. Saya ambil contoh seperti ABG, perempuan ABG. Ya mungkin dia biasanya pakai baju ketat. Ya mungkin karena orang tuanya juga nggak mendidik atau gimana, cuek misalnya. Ya, nah ketika mungkin dia baca-baca buku atau lihat-lihat share tulisan di WA-nya dia tentang masalah aurat, lama-lama dia terketuk hatinya. Tetapi karena faktor pergaulan dengan teman-teman yang seperti itu, ya terjadi perang batin dulu. Ya, bahkan mungkin dia anggap aneh. Hingga kemudian dia pun memutuskan untuk berubah walaupun belum menutup aurat. Sekedar longgar, kan tadinya ketat tuh. Ya, sekedar longgar, itu saja udah luar biasa perjuangannya. Hingga sampai mungkin oleh teman-temannya dituduh yang enggak. Lu ngapa pakai begini? Kemarin pakai baju sebegitu, sekarang kok pakai longgar gini? Setan apa yang mempengaruhi? Itu sampai kayak begitu. Nah, buat kita yang orang luar melihat perubahan pada anak gadis seperti ini, itu sudah kita anggap ini bagus. Jangan standarnya kita dulu. Jadi perubahan itu standarnya jangan kita dulu, tapi standarnya adalah pada apa yang mampu dia raih lebih dahulu. Mirip seperti seorang yang memberikan baju atau pakaian. Ya, ketika kita memberikan baju ke orang yang badannya kurus, sementara kita gemuk, tentu kita menggunakan ukuran dia, bukan ukuran kita. Ya, saya beliin baju dia pakai ukuran dia, L. Kalau pakai ukuran saya, double XL, kerendam untuk orang. Nah, sama saat kita mengajak orang pada kebaikan pun juga demikian. Kita lihat standar orang itu dengan kita ternyata berbeda. Berbeda antara orang yang udah rajin ngaji, udah biasa ngaji, dengan orang yang baru saja ngaji. Ini perlu kita hargai perubahan tersebut, ya walaupun sedikit demi sedikit. Toh kita pun seperti ini juga nggak langsung berubah. Kita pun juga mengalami yang namanya sunnah tadarruj, itu sunnah pentahap. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu, azanallahu wa iyyakum, kita masuk pada refleksi hijrah. Jadi kalau kita lihat hijrah Rasulullah SAW dengan segala macam tempat dan prosesinya itu, kita bisa mengambil 3 pelajaran. Yang pertama itu wujud ketidakputusasaan. Ya, kemudian wujud optimisme dalam dakwah. Sebab bumi Allah itu luas dan manusia itu beragam. Jadi di saat aktivitas kaum muslimin dengan segala macam manuver keislamannya, baik di kantor, di DKM, atau dimanapun, nampaknya mengalami kegagalan demi kegagalan, atau mungkin lebih tepatnya mengalami kebuntuan, ya kita nggak bilang gagal, ya dia nggak usah kecewa dan pesimis, karena dakwah Islam itu bagaikan sinar matahari. Ketika dia sedang tidak menyinari di sebuah tempat, tapi sinar matahari sedang menyinari di tempat yang lain. Ketika kaum muslimin di Mekah merasa ini sulit, maka mereka pun punya ide untuk melebarkan sayap dakwahnya ke tempat yang lain. Maka pelajaran terbaik dari yang pertama ini adalah hendaknya kaum muslimin jangan pernah putus asa dari apa yang mereka lakukan dan dari perjuangannya. Ya, karena masih banyak orang lain insya Allah yang mau mendengarkan dakwah kita, yang mau mendengarkan proses-proses perbaikan yang kita ajarkan kepada mereka. Yang kedua, itu profesionalitas dalam dakwah dan pembagian kerja. Dakwah di sini maknanya bukan ceramah ya. Ceramah itu hanyalah bagian dari metode dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi itu hanyalah salah satu metode dakwah saja. Ini perlu memang kita luruskan pemahaman sebagian masyarakat kita. Istilah dakwah itu mereka menyempitkan hanya orang ceramah, baik khutbah Jumat, khutbah Id, tabligh akbar misalnya. Padahal akhlak yang baik itu dakwah. Buang sampah pada tempatnya itu dakwah.
berprestasi di kantor, berprestasi di kampus, sehingga itu menjadi model bagi orang-orang di luar Islam, itu dakwah. Ya, kita nggak jarang mendengar kabar adanya orang masuk Islam itu karena akhlak kaum muslimin. Yang terakhir di Indonesia yang lumayan gres adalah dokter gigi, ya, siapa namanya itu, yang masuk Islam karena ngelihat kaum muslimin wudhu. Ya, ketika orang membicarakan tentang sanitizer, cuci tangan segala macam, lah dia ngelihat kaum muslimin sehari udah 5 kali itu. Jadi karena itulah dia terpesona dan dia masuk Islam. Padahal dia nggak mengalami yang namanya perdebatan ya tentang teologinya, tidak. Ya dia mengalami perubahan itu karena akhlak. Ya, belum lagi kasus-kasus yang lain ya, seperti yang dialami oleh mu'alaf di Australia, di mana dia masuk Islam hanya karena faktor, mohon maaf, celana dalam mahasiswa. Ya, ada mahasiswa Muslim, ya ada, mohon maaf, celana dalam, yang itu dia laundry kerjanya, itu nggak bikin pesing baunya. Sementara yang lain tuh baunya pesing, sehingga dia penasaran ini punya siapa. Oh ternyata ini dimiliki, begitu diambil, dimiliki oleh seorang pemuda Muslim. Terjadilah dialog tentang masalah itu sehingga dia pun tertarik untuk mempelajari Islam. Nah ini jadi dakwah itu sekali lagi tidak dibatasi dengan makna ceramah saja, begitu luas. Ya, kita lihat yang kedua, ya, conditioning Madinah. Ini kita lihat dalam proses dakwah ke Madinah. Jadi Madinah itu udah di warming up oleh Rasulullah melalui ya Mus'ab bin Umair. Dia mendakwahi Madinah, Yahudinya maupun musyrikinnya menjadi Islam. Walaupun tidak 100%, ya bahkan nggak sampai 50%, ya ketika Mus'ab bin Umair mengislamkan Madinah itu nggak sampai 50%. Tapi itu sudah menjadi angka yang cukup untuk mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga membersamai Rasulullah. Ini juga ada yang punya tugas, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun kebersamaan mereka berdua itu bukan hanya ketika hijrah. Di banyak momen ya dan peristiwa Abu Bakar senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Kemudian yang menggantikan Rasulullah di rumahnya untuk mengelabui Quraisy. Kita tahu ya di Darun Nadwah mereka punya ide, punya gagasan membunuh Rasulullah SAW. Caranya gimana? Mereka mengutus wakil dari masing-masing kabilah. Ya, masing-masing dari bani yang ada di mereka. Ada 8. Ya, ada 8 pemuda yang diutus. Nah, ternyata Rasulullah SAW meminta kepada Ali radhiyallahu an menjadi penggantinya. Kenapa yang ditunjuk Ali? Karena Ali adalah putra dari Abu Thalib dan Abu Thalib adalah tokoh Bani Hashim. Kalau seandainya Ali dibunuh, wah ini bisa heboh se-Mekah. Ya, Quraisy bisa heboh. Dan satu lagi, ada kebiasaan orang Arab yang dipahami betul oleh Rasulullah, bahwasanya mereka tidaklah membunuh ya, secara diam-diam. Mereka punya kebiasaan itu kalau ingin membunuh seseorang itu dilihat dulu, dipastikan dulu targetnya benar enggak, ini sesuai yang mereka inginkan. Nah, ketika ternyata itu adalah Ali, ya mereka nggak langsung tancap, tusuk-tusuk, baru buka selimut. Ya, tapi mereka buka dulu, oh ternyata itu Ali, sehingga nggak jadi dibunuh. Jadi ini pun sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian logistik. Untuk logistik sudah ada petugasnya, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian siapa yang mengamati kondisi Mekah, keamanannya, kesiapannya untuk ditinggalkan, itu anak atau putra dari Abu Bakar juga, Abdullah. Kemudian siapa yang menunjuk jalan dan penghapus jejak, ya, supaya mereka tidak nyasar, supaya jejak mereka tidak diikuti oleh musuh-musuhnya, yaitu Abdullah bin Uraikid, seorang pemuda Quraisy yang masih beragama nenek moyangnya di Mekah, yaitu musyrik. Nah, sehingga untuk bagian ini oleh para ulama seperti Imam Az-Zailai, ya, dia mengutip dari Al-Hazimi bahwasanya dibolehkan umat Islam dikala lemah, dikala sedikit untuk memohon bantuan orang kafir ya, dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, dalam jihadnya. Itu dikala kaum muslimin sedikit dan lemah. Dan ini enggak termasuk kategori berwalakan ya loyalitas ke orang kafir, tidak. Tapi ini bagian dari strategi bagi kaum muslimin dikala lemah dan sedikit. Baik. Lalu kemudian tim sapu bersih. Siapa yang hijrahnya paling belakangan?
ya untuk apa istilahnya menjemput barangkali jika ada yang keteteran, yang tertinggal, yaitu Umar radhiyallahu anhu, karena beliau yang paling disegani di antara para pemuda, ya di antara orang-orang saat itu. Ya, kita tahu ada dua jagoannya, ada Hamzah dan Umar. Hamzah dari kalangan laki-laki dewasa, Umar dari kalangan pemuda. Dan Umar saat itu ketika hijrah usianya sebenarnya udah nggak lagi muda. Ya, saat itu usianya kurang lebih sudah 40-an. Karena beliau masuk Islam di usia kurang lebih 26-27. Ya, hijrah ya kurang lebih ya mungkin 5 tahun setelah dia masuk Islam. Dia masuk Islam tahun ke-6 atau tahun ke-7. Ya, kemudian hijrah 3 atau 4 tahun kemudian, ya umur 30-an lewat. Nah, beliau dengan gagah berani paling belakang hijrahnya. Ya, sambil mengatakan siapa yang pengen jadi janda, ayo silakan. Ya, halangi saya. Apa maksudnya pengen jadi janda? Lakinya mati. Siapa yang pengen jadi yatim, silakan halangi saya. Apa maksudnya jadi yatim? Bapaknya mati. Ya, ini orang-orang Quraisy pada ngeper, ketakutan, diancam oleh Umar seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah Islam itu atau perjuangan Islam itu membutuhkan orang-orang seperti Umar bin Khattab. Ya, orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut udah banyak di kita. Tapi orang-orang seperti Umar bin Khattab ya jarang, sekalipun ada malah khawatir dituduh yang enggak-enggak. Ya, dituduh radikal, dituduh sumbu pendek, kan biasanya begitu. Ya, dituduh ya macam-macam. Tujuannya untuk memonsterkan, membuat wajah Islam itu seram di mata orang Islam sendiri. Padahal orang-orang setipe ini dalam banyak keadaan, apalagi dalam keadaan tertindas, itu kita membutuhkan orang-orang seperti setipe Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat pembagian tugas tadi ini luar biasa. Mirip seperti apa yang Rasul sampaikan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Jika urusan dikasih kepada orang yang bukan kapasitasnya, yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, Rasulullah SAW sudah tepat memilih para sahabatnya masing-masing pada pos yang beliau tunjuk. Kemudian, ya refleksi yang ketiga, tidak ada yang dianggap ringan dalam peran-peran dakwah. Tidak ada yang dianggap ringan, ini kalau konteksnya DKM, dalam semua posisi DKM. Semuanya penting, semuanya punya apa istilahnya peran dan vitalitas sendiri. Ibarat mobil, ya ada setir, ada bensin, ada persneling, ada ban, macam-macam semuanya. Semuanya perannya sama, yang membuat mobil itu bisa jalan. Tidak dibenarkan ketika setir merasa sayalah yang paling berperan. Coba kalau nggak ada setir, nggak jalan nih, nabrak mulu. Kalau setir ngomong kayak begitu, ban bisa ngambek. Lu kalau nggak ada gue juga nggak bisa jalan, gue kempes nih. Begitu ban kempes nggak bisa jalan juga. Kalau mereka masing-masing sama-sama merasa berperan, tahu-taunya bensin pun bocor, habis kata bensin, ya udah dah gue habis, lu juga nggak bisa jalan. Nah, inilah pentingnya yang namanya merasa atau menganggap saudara seperjuangan itu lebih hebat dibanding saya. Dibanding kita merasa lebih hebat dibanding yang lain. Karena jamaah sekalian, apa istilahnya, penganaktirian satu bidang, satu area kerja, ya dibanding yang lain, ini akan membuat apa kecewa dan tersinggung. Nah, ini kalau konteksnya DKM, ini kan banyak pengurus DKM nih. Ya, ini juga harus demikian. Jangan sampai ada yang merasa paling hebat, paling berperan tadi, paling vital posisinya, ya dibanding yang lain. Semuanya bagus, semuanya punya peran, dan semuanya sama-sama penting. Sebuah restoran misalnya, yang ramai pengunjung, mungkin biasanya ya gara-gara rasanya enak, harganya bersaing atau murah, penyajiannya juga enak, friendly. Tapi ada satu bagian barangkali orang lupa, apa itu? Kebersihan. Siapa yang bersihin? Cleaning service-nya. Siapa yang bersihin? Tukang bersihin piringnya. Dia nggak nampak kerjanya, dia nggak kelihatan. Mungkin kerjanya ketika pagi dan malam. Yang kita lihat hanyalah yang masak dan yang membawakan saja. Tapi ternyata walaupun kita nggak lihat, jangan-jangan mereka juga punya peran yang besar yang membuat kondisi itu restoran nyaman dan enak dan bersih. Jadi intinya sekali lagi tidak ada yang dikecilkan. Ini yang ketiga yang bisa kita pelajari dari hijrah Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, ada 4 proyek hijrah yang perlu kita perhatikan juga, lalu kita coba implementasikan ke zaman kita sekarang. Yang pertama itu membangun masjid.
ya hal ini seperti yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 108 ya, tentang ya larangan oleh Allah kepada kaum mukminin saat itu sholat di Masjid Dirar. Ya, la takum fihi abadan. Janganlah kamu sholat di dalamnya selamanya, yaitu di Masjid Dirar. Ya, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Tapi ya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, hendaknya disitulah yang lebih berhak kamu sholat di dalamnya. Ya, masjid apakah ini? Nah, di sini ada pandangan yang berbeda. Ya, sebagian para ulama kita dan sejarawan sejak masa sahabat juga ya para mufasirnya, ada yang mengatakan itu adalah Masjid Quba, ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi. Tapi kita nggak membicarakan masalah itu. Yang paling penting adalah masjid itu kita kembalikan fungsinya sebagaimana generasi awal dulu, sebagai sentral pembinaan umat. Ya, ketika terjadi cekcok utang piutang di antara para sahabat, Rasulullah mendamaikan mereka di masjid. Ya, Rasul mendamaikan mereka di masjid. Sampai ada yang bersuara keras saat itu ketika nagih. Ya, di hadapan Rasul kasusnya. Lalu mereka pun didamaikan di dalam masjid. Ya, kemudian juga ya ketika datang seorang wanita tunawisma, nggak punya rumah, diusir dari rumahnya. Dia pun ke Madinah, minta dibikinin tempat tinggal. Maka Rasul minta kepada istrinya untuk dibikinkan kemah, tenda kepada wanita itu supaya dia bisa tinggal di dalamnya. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Ya, buat di zaman kita, masjid itu memberikan solusi atas kesulitan warga di sekitarnya. Ketika ada warga sekitarnya, misalnya, ya mereka kesulitan nyari kerja, jadi pengangguran atau apa, masjid bisa memberikan solusi pekerjaan buat dia. Ya, Bang, abang kayaknya lantang luntung aja nih, kerjaan nggak jelas. Iya Pak, saya nyari kerja susah banget. Nah, nggak lama lagi masjid mau ada acara, ya ngundang masjid-masjid yang lain. Ini ada undangan, tolong dibagiin ya. Ya, udah mereka bisa jalan. Kita berikan upah misalnya, jasa capek tenaga jadi kita bayar. Ini lebih baik sehingga dia akan muncul cinta walaupun tadinya mungkin nggak langsung ikut sholat dan berjamaah. Ya, mungkin dia nggak langsung tiba-tiba jadi rajin sholat di situ ya. Tapi paling tidak dia tahu, oh ternyata masjid itu nggak selalu hanya nunjuk-nunjuk nyebut orang ini haram, ini halal, tapi juga bisa menjadi solusi buat orang susah yang nyari kerja. Dan seterusnya. Ini diantara contoh mengembalikan fungsi masjid seperti masa lalu. Hingga sampai masjid di zaman dulu itu dipakai untuk latihan perang. Ini sama-sama sudah ma'ruf ya, sama-sama kita ketahui. Walaupun perang di zaman dulu ya mungkin ya latihannya di masjid karena alat perangnya juga pedang tombak begitu. Kalau sekarang pakai mortir di masjid ya udah lain lagi ceritanya nanti. Baik. Nah, untuk di masa kini ya bagaimana supaya kita ta'alluq fil masjid itu jalan. Nyambung nih. Ya hati kita sama masjid itu jalan. Karena Nabi mengatakan ada 7 golongan manusia yang Allah jaga pada hari akhirat nanti. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masjid. Ya, seseorang yang hatinya terpaut sama masjid. Bukan badannya ya, tapi hatinya. Ya, kalau semata-mata badan terpaut dengan masjid, tentu marbot yang paling senang dengan hadis itu. Tapi maksudnya hatinya. Artinya apa? Dia nggak lupa dengan akhlak masjid dimanapun dia berada. Lagi di kampus, di kantor, di pasar, di jalan, di rumah. Dia ingat dengan masjid. Baik, ini yang pertama, proyek Rasulullah dan para sahabat membangun masjid, maka kita menjadikan masjid sebagai sentral pusat pembinaan umat. Kemudian yang kedua, ta'akhi. Ya, proses dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya, dan ini dalam rangka memecah sekat-sekat perbedaan di antara mereka. Beda latar belakang budaya, latar belakang mata pencaharian. Mekah itu pedagang, sementara Madinah rata-rata petani. Ya, semua sekat itu dipecah dengan ikatan akidah. Jadi di atas nilai iman dan akidah, sehingga ukhuwah dan soliditas umat menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, hari ini justru ta'akhi ini lagi jadi PR besar di umat Islam. Ya, karena mereka sudah sama-sama muslim, tapi kemudian keislamannya ketutup oleh kekelompokannya. Ya, kita khawatir seperti yang Allah sindir dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Biasanya masing-masing kelompok itu merasa lebih hebat, ya, lebih senang, lebih apa dibanding yang lain.
Ya, saya Islam, tapi kan saya Betawi. Saya Islam, tapi kan saya Jawa. Atau ormas ya, saya Islam, tapi kan saya NU, tapi kan saya Muhammadiyah, tapi kan saya ini dan itu. Harusnya kan dibalik. Ya, saya Muhammadiyah, tapi saya Islam. Saya NU, tapi saya Islam. Saya Jawa, saya Betawi, saya Sunda, tapi saya Islam. Jadi keislamannya yang menutup itu semua. Ya, kenapa? Karena kita menjadi NU, Muhammadiyah, Betawi, Sunda, Jawa, dan seterusnya, nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta sama Allah jadi orang Betawi, jadi orang ini, orang itu, nggak pernah. Tetapi kita sebagai Muslim, udah dari sononya. Ya, sebagaimana hadis yang terkenal, yang insya Allah Bapak Ibu juga familiar dengernya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semua dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan fitrah, kata Imam Ibnu Hajar, artinya adalah Islam kalau dikaitkan dengan kelahiran anak. Nah, ini yang harusnya lebih kita pertahankan dan tonjolkan, bukan kelompoknya tadi. Nah, proses ta'akhi Rasulullah SAW, spiritnya butuh kita hidupkan sekarang ini. Maka, mohon maaf, jika ada teman-teman kita yang sangat fanatik dengan kelompok, atau dengan pemikiran kelompok, atau pemikiran ustadznya, tidak open mind dengan yang lain, ini memang harus banyak-banyak ngopi nih dengan orang-orang kayak begini. Ya, supaya mereka bisa ta'akhi dengan saudara muslim yang lainnya. Jangan sampai hidup seperti di rumah kaca, rumah cermin, dimanapun dia memandang hanya ada dirinya. Kanan, kiri, bawah, atas, luar, dalam hanya ada dirinya. Seakan-akan kebenaran itu ukurannya adalah dirinya dan kelompoknya. Dia harus membuka diri, open mind, dan mau diskusi, mau dialog dengan yang lainnya. Karena memang manusia itu begitu banyak angle atau sudut pandang dalam sebuah permasalahan, yang termasuk ketika membicarakan agama. Baik, kemudian implementasi di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi kayak gini, yaitu dengan memperkuat ukhuwah sesama individu dan aktivis Islam, sesama ormas Islam. Kalau DKM, kerjasama dengan DKM yang lain, sesama partai Islam, serta membicarakan dan mencari solusi bersama atas permasalahan umat Islam yang kompleks. Ya, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, membendung gerakan pemurtadan, dan semisalnya. Ya. Kenapa? Karena inilah masalah-masalah yang apa istilahnya lebih mengancam eksistensi umat Islam. Nah, jangan sampai kita seperti seorang gadis yang lagi mencetin jerawat di depan kaca rias, ya, di kamarnya dia lagi dandan mencetin jerawat atas bawah kanan kiri. Saat yang bersamaan kamarnya kebakaran. Yang paling utama yang dia lakukan adalah telepon damkar, ya, pemadam kebakaran. Buat apa? Memadamkan api yang akan mengancam jiwanya dia, bukan malah asyik mencetin jerawat. Ya, seorang dokter ketika melihat ada pasien komplikasi jantung, kanker, apalagi misalnya diabetes dan seterusnya. Ya, saat yang bersamaan si pasien ini juga kena penyakit yang lain seperti panu, kutil misalnya. Tentu dokter yang cerdas nggak akan mikirin penyakit kutil dan panunya dulu. Dia akan mengobati penyakit yang paling besar mengancam nyawanya. Ini dulu, Pak. Ya, Bapak ini lagi punya masalah dengan penyakit yang ini. Jangan mikirin kutil dulu harusnya. Nah, inilah gambaran hari ini kaum muslimin. Ya, masalah-masalah yang sebenarnya harusnya udah kering, ibarat luka lama itu udah kering. Ya, tapi kadang oleh sebagian masyarakat kita dikopek-kopek lagi. Apa dikopek? Dikeletin lagi biar berdarah lagi, biar basah lagi. Padahal orang-orang tua kita dahulu udah membahasnya, udah final, udah tuntas bahwa kita sepakat untuk enggak sepakat dalam banyak masalah fikih. Tapi kadang itu muncul lagi, furu'iyah muncul lagi. Hingga akhirnya orang kafir pun tepuk tangan. Karena kita umat Islam lelah dengan PR kita sendiri, di mana PR itu yang bikin kita sendiri juga. Sehingga tugas mereka untuk merepotkan kita, tugas mereka menghancurkan kita, udah kelar oleh tingkah laku kita sendiri. Baik, jemaah sekalian, ini tentang ta'akhi. Untuk bagian ini kita tutup dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taral mu'minina fi tarahumihim, bahwasanya engkau melihat orang beriman itu dalam masalah kerohimannya, dalam masalah kasih sayangnya, wa tawaddihim, dan juga dalam masalah cintanya, wa ta'atufihim, dan juga masalah ya saling sayang di antara mereka. Karena sel jasad sama bagaikan tubuh satu, jasad yang satu.
idza ishtaka udwan, jika salah satu anggota tubuhnya ngedumel, ngeluh, tada'a lahu, ya, yang ngeluh ke ya dirinya begitu, maka ya sairu jasadi, maka ini akan membuat terpancing tubuh yang lain, bagian yang lainnya, bisahar wal huma, baik karena jadinya nggak bisa tidur atau demam. Di saat tangan kita gatal yang sebelah kiri, kan tangan kanan langsung garuk. Nggak pernah tangan kanan disuruh dulu garuk loh, kan enggak, dia langsung garuk. Ketika kita lagi jalan kesandung ada akar pohon, kita jatuh, mulut kita refleks, kita bilang aduh, nggak pakai nunggu dulu, ada inden dulu, aduhnya belakangan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ya satu tubuh kita kayak begitu. Dapat kabar tentang kaum muslimin yang terusir, kita ikut sedih. Walaupun mungkin kita hanya bisa sedih dan hanya mendoakan, tapi itu lebih baik daripada sama sekali nggak peduli. Baik. Yang ketiga, menetapkan piagam Madinah sebagai upaya komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Madinah. Ya, walaupun nanti piagam Madinah dilanggar oleh orang kafir sendiri. Di zaman ini, di zaman kita saat ini, ya kita bisa implementasikan dengan apa? Kita saling bekerjasama dengan non-Muslim, yang mana mereka mau hidup damai berdampingan dengan kita. Selama mereka nggak ngusir kita dari kampung halaman kita, selama mereka pokoknya nggak mau tidak melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW dulu pernah melakukan namanya hilful fudul di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Nah, Abdullah bin Jud'an ini tokoh kafir saat itu. Ya, saat itu ada kasus di mana para pedagang Yaman sering cekcok, sering selek dengan pedagang Mekah. Ya, di mana pedagang Mekah itu sering merasa kalah pamor dengan pedagang tamu yaitu dari Yaman. Akhirnya terjadi cekcok di antara mereka, lalu kemudian mereka pun melakukan semacam rapat atau musyawarah supaya terjadi win-win solution di antara mereka. Maka Rasul pun ikut, dan saat itu Rasul satu-satunya muwahhid, sementara yang lain itu kaum musyrikin semua. Nah, peristiwa Hilful Fudul ini begitu di fase dakwah Madinah, Rasul ingat, kata Rasul, seandainya Hilful Fudul itu masih ada, saya akan ikut. Apa artinya jamaah? Ini menunjukkan untuk hal-hal yang sifatnya humanis, isu-isu yang sifatnya kemanusiaan, umat Islam jangan ketinggalan peran. Ya, termasuk ketika membicarakan tentang kemerdekaan, ya, keamanan, stabilitas nasional, kita punya peran. Apalagi ini daerah yang mayoritas Muslim, di mana manfaatnya kembali ke umat Islam lagi. Baik, untuk kita bicara dalil, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu ya karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Silakan berbuat baik kepada mereka. Imam Al-Qarafi mengatakan maksud albir an tabarruhum dalam ayat ini adalah ketika mereka non-muslim enggak punya pakaian, kita kasih pakaian. Ketika mereka kelaparan, enggak ada makanan, kita kasih makanan. Ketika mereka kedinginan, nggak ada tempat tinggal, kita kasih tempat tinggal. Itu luar biasa. Para ulama kita menjelaskan tentang bir dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membangun ekonomi umat. Hal ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sesaat setelah dia hijrah. Ya, ketika ditawarkan oleh orang Ansor untuk, kamu mau nggak nikah sama istri saya? Istri saya ceraiin dah, nanti nikah sama kamu. Kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah. Ya, saya pengen butuh pasar aja mana. Ya, karena beliau memang pengusaha, orang pasar gitu. Jadi ditunjukin pasar Yahudi Bani Koinuko. Maka dia pun ke sana dan dia pun berdagang dan berjuang di situ. Dalam waktu singkat setahun, ya beliau berhasil menguasai pasar Bani Koinuko. Nah, ini juga bisa kita breakdown ke zaman kita sekarang ini. Gimana caranya pasar yang hari ini banyak dikuasai oleh non-muslim kembali ke pangkuan umat Islam, menjadi tuan rumah sendiri di kampung halaman. Warung-warung sebelah punya muslim. Ya UMKM, kalau UMKM kebanyakan punya muslim lah. Kenapa? Karena kecil menengah. Kalau yang besar-besar biasanya kita tahu punya siapa. Nah, untuk UMKM kita usahakan kita belanja atau apa ke teman-teman kita sendiri. Ya, kenapa? Kalaupun mereka lebih mahal, mereka nggak lupa sama zakat dan sedekah. Dibanding kepada, mohon maaf, non-muslim. Ya, walaupun murah-murah, mereka nggak zakat ke kita. Mereka nggak nyedekahin kita. Kalaupun mereka ngasih ke kita, mungkin ada program misionalisnya. Walaupun masalah fikih jual beli dengan mereka sih nggak ada masalah. Ya, sebagaimana Rasul jual beli gandum kepada orang Yahudi, ngutang lagi.
Ini kalau semata-mata fikih jual beli, tapi kita nggak bicara itu. Kita membicarakan tentang bagaimana harta kaum muslimin, uang belanja umat Islam berputarnya dari dan ke untuk umat lagi. Ya, sebagian ulama di masa kini seperti para ulama di Lajnah Daimah Saudi Arabia, ya, mereka memfatwakan begini, kalau seandainya ada pedagang muslim dan pedagang non muslim, mereka menjual sesuatu yang sama, tapi umat Islam atau seorang muslim ada yang lebih memilih belanjanya di, mohon maaf, warung atau toko orang kafir, ya, secara rutin terus-terusan, hati-hati, ini jatuhnya bisa loyalitas. Ya, udah masuk masalah awal-awal baru, ini bukan hanya masalah muamalah lagi. Ini bisa jatuh ke keharaman karena dia telah memberikan loyalitas ke orang kafir. Sama-sama beras yang dijual, ya, sama-sama mereknya sama juga, harga pun juga nggak terlalu beda, cuma beda 500 perak. Tapi umat Islam kadang lebih memilih yang lebih murah itu, ya, dengan alasan lebih murah. Padahal bisa jadi, ya, ini yang orang Islam yang lebih mahal 500 tadi, ya tadi sudah saya sebut, dia juga zakat, dia juga sedekah, yang kembali kepada umat Islam. Baik, jemaah sekalian, ya, kita tutup untuk bagian ini dengan kita lihat firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Baik, ya, semoga bermanfaat buat saya pribadi, ya, kemudian buat jemaah sekalian. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Sudah hampir 1 jam lebih 6 menit kita dipaparkan oleh guru kita mengenai hijrah. Nah, sama-sama kita dengar bahwa hijrah itu bagi dua, itu meninggalkan dan memindahkan. Baik Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau ditanyakan sekitar tema kita pada sore hari ini. Saya hanya memberi 3 pertanyaan saja karena memang keterbatasan waktu kita. Kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai hijrah yang tadi dijelaskan atau masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan kita di DKM Al-Kausar, silakan ditanyakan kepada Ustaz kita. Suaranya bisa direspon kembali bagi yang mau bertanya. Barangkali lupa. Halo, Assalamualaikum. Wah, ini ada ketua DKM kita nih. Baru kelihatan nih, barangkali ada yang mau ditanyakan nih Pak Ketua ke Ustadz kita. Silakan Pak. Baik, Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Farid atas tausiahnya untuk kita semua. Sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid, karena ini sesuai dengan realita di tengah-tengah kita gitu ya. Salah satunya mungkin tadi terkait sikoh tadi ya. Sikoh ya tadi ya, Afwan kalau salah. Yang kedua ya tadi ya. Yang mana tuh? Yang kedua, tadi yang kedua atau yang berapa itu kalau salah? Afwan kalau salah. Ya mungkin terkait dengan apa yang kondisi di Afwan, ta'akhir ya. Ini terkait dengan kondisi di masjid gitu ya. Ta'akhir ini memang satu hal yang mudah ya, seakan mudah tetapi realitanya cukup sulit gitu ya untuk
dilakukan dengan baik gitu ya. Mungkin secara realitanya pemahaman-pemahaman yang melatar belakangi jamaah itu juga kadang menjadi hal yang tidak mentaakhirkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, tadi mungkin Ustaz sudah jelaskan ya tentang ta'akhi ini kondisi yang mungkin atau yang muncul di lapangan ya. Tetapi terhadap hal-hal seperti ini Ustaz, terutama yang mungkin perbedaan furu'iyah yang muncul gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu. Karena sebenarnya kita ingin merangkul semuanya, ingin kita duduk bareng gitu ya. Tetapi ya ketika kita mengadakan sebuah kajian dan itu memang wah ini dari ini nih gitu, ustadznya dari sini gitu. Nah ini nggak datang gitu. Atau ya sebaliknya gitu. Oh itu ustadznya dari sono noh, nggak datang yang ini gitu. Nah ini kondisi-kondisi ini yang kadang bagi kami ya di DKM sangat gimana ya, sangat khawatir gitu ya dengan persatuan umat ini gitu. Karena salah satu fungsi masjid adalah bagaimana mempersatukan kelompok-kelompok ini. Nah mungkin kiat-kiat Ustadz lah mungkin dalam mengelola masjid atau ada masjid lain yang bisa menggarap dengan baik ya hal-hal seperti ini agar kami pun di GTP bisa punya gambaran dan punya langkah untuk mentahkikan jamaah-jamaah di GTP ini. Itu Ustaz pertanyaannya. Jazakallah. Ya. Langsung ya Pak Taufik? Langsung Ustaz. Pernah saya sampaikan waktu taklim di masjid ya, yang rutin kita lakukan malam Jumat, penting bagi kita untuk mengadopsi ilmu para ulama, ya, ilmu para salafus soleh kita. Ya. Tapi tidak kalah penting kita juga mengadopsi adab-adab mereka. Ya, ini dalam rangka mengemas menjadi bingkai, ya, supaya seseorang ketika berbeda dengan yang lain itu sebagaimana para ulama juga saat mereka berbeda dengan yang lain. Ya, kayak misalnya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau ditanya tentang seseorang yang melakukan rutin kunut subuh, ya beliau mengatakan in qanata fil fajri fahasan. Kalau seseorang kunut di sholat subuh, ya maka itu bagus gitu. Wa illam yaknut fahasan. Kalau dia enggak kunut, itu juga bagus. Ini jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada orang yang bertanya. Yang tadinya orang itu bertanya, mungkin semacam tanda petik ingin menginginkan agar Sufyan Ats-Tsauri itu memihak gitu. Tapi ternyata di luar dugaan dia tidak. Sufyan Ats-Tsauri justru mengambil jalan kompromi kepada dua-duanya. Kasus lain di mana beliau juga pernah ditanya masalah-masalah serupa, tapi jawaban beliau selalu fikih itu fikih yang taklif, fikih yang menyatukan. Ya, ketika beliau mengatakan idza ra'aitar rajul ya'malul amal, kalau engkau melihat seseorang melakukan perbuatan alladzi qad ikhtalafa fi, yang mana perbuatan itu diperselisihkan oleh para ulama, wa anta tara ghairah, sementara engkau punya pendapat yang lain, fala tanhah, maka jangan kamu larang, jangan kamu cegah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang masih didebatkan, di mana kita punya pandangan yang lain, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan kamu larang, jangan kamu cegah. Inilah adab, dan adab ini yang kayaknya sama sih bagi saya, semua pihak itu sama-sama harus menghias diri mereka dengan adab. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nar, dia mengatakan ya adibuhum wa allimuhum, didiklah mereka, ya, anak dan istri dengan adab, lalu ajarkanlah ilmu. Ya, adab itu penting ya. Supaya tadi apa yang ditanyakan oleh ketua DKM kita,
itu tidak terjadi, ya, bisa diminimalisir begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah terlanjur terjadi semacam polarisasi di masyarakat atau pengurus masjid atau jamaah, ini gimana situasinya? Ya minimal kita tidak memperuncing. Kalaupun kita tidak bisa menyatukan atau tidak bisa mengkoordinir mereka, minimal dengan tidak meruncingkan. Artinya tidak menyindir-nyindir, tidak menyebut-nyebut mereka, ya apalagi secara terang-terangan misalnya yang dianggap berbeda. Tidak. Ya syukur-syukur semuanya mau duduk bersama, maunya apa, ya mungkin bisa diakomodasi masing-masing pihak, ya supaya masjid pun akhirnya tidak ada kesan dimonopoli, dimiliki oleh satu kelompok saja, misalnya seperti itu. Tapi kalau ternyata hal itu mereka nggak mau, ada kelompok yang tidak mau, maunya emang harus mereka aja, maka yang seperti ini emang sulit. Ya, impian untuk bersatu dan berkoordinasi antar gerakan Islam, antar kelompok Islam itu menjadi utopis selama masih ada orang yang semuanya harus sama dengan dirinya. Ini akan berat. Nah, bagi saya selama ada orang-orang yang moderat dalam arti mereka mau berdialog dan bekerja sama dengan siapapun walaupun ada perbedaan, maka kita masih punya harapan dengan orang-orang yang moderat-moderat ini. Adapun bagi mereka yang tatoruf, yang memang ekstrim-ekstrim, ya biarlah mereka berjalan dengan apa yang mereka yakini, ya sementara kita pun berjalan dengan apa yang sudah kita agendakan untuk kebaikan masjid. Ya jangan sampai hanya gara-gara 1-2 orang yang ekstrim kita melupakan jamaah lain yang lebih banyak, yang lebih moderat, yang mau berdialog, yang mau kerjasama dengan sesama muslim di masjidnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu yang mau ditanyakan, waktu masih ada sekitar 13 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Di sini ada Bang Yos, barangkali mau nanya Bang Yos. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Ya. Mangga Pak Jejaran. Ya, terima kasih Ustadz yang memberikan suatu yang memang luar biasa dan momen yang tepat, yaitu pada Hijriah. Nah, saya mau nanya Ustadz, tadi sudah dibicarakan dengan Pak Ustadz yang cukup bagus dan secara komprehensif gitu ya. Tadi ada salah satu yang saya minta penjelasan, bagaimana Pak, tadi kan bicara spirit peningkatan amal ibadah dan amal soleh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana implementasi ya? Bagaimana implementasi terkait dengan spirit peningkatan amal ibadah dan amal soleh masa kekinian yang dikaitkan dengan sekarang kan ada wabah COVID ya gitu ya. Yang kedua adalah dalam tadi kan memantapkan program Madinah kan sebagai salah satu bahan untuk kekini dan akan datang. Nah, tadi terkait dengan bagaimana juga menjaga suatu persatuan, solidaritas, kebersamaan dan menjaga hal aspek yang tentunya dimulai dari amal ibadah di masjid. Nah, itu yang saya pertanyakan. Yang dua ya, pertama adalah spirit peningkatan masa konseptual terkait dengan masa kekinian. Yang kedua, implementasi dan memantapkan program Madinah itu bagaimana yang terkait dengan masa saat ini dan masa ke depan. Terima kasih Ustaz. Ya. Untuk yang pertama, ya bagaimana implementasi pribadi dalam meningkatkan ibadah, ya paling tidak jamaah sekalian, khususnya Pazaran yang saya muliakan. Yang pertama kita membutuhkan yang namanya milieu. Milieu kalau bahasa lainnya apa ya? Bi'ah solehah, lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan tempat yang pas. Lingkungan yang baik siapa? Ya teman-teman yang baik. Ya bisa dengan teman-teman yang online,
grup-grup WA misalnya, atau yang offline ya. Ini yang pertama, karena almar'u ala dini khalili. Kualitas agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Yang kedua, yang juga kita butuhkan adalah yaitu mesti adanya manhaj atau kurikulum. Kita memprogram diri kita sendiri. Kita bikin program diri kita sendiri. Seperti program tentang ibadah bulanan, ibadah pekanan, dan ibadah harian. Barangkali juga termasuk ibadah jam-jamnya, seperti zikir pagi sore, atau kalau pekanan ya saumnya, atau sholat malamnya. Ini ada program seperti itu, yang istilahnya tarbiyah dzatiyah. Karena gini, ada situasi di mana kita nggak selalu bersama lingkungan yang baik. Ya, ada situasi di mana kita sedang tidak bersama mereka. Ya, saat itulah kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Saya ambil contoh seperti misalnya apa yang dilakukan oleh para salafus soleh, seperti misalnya Ma'ruf bin Hisan, salah satu perawi hadis, di mana dia melakukan puasa setahun penuh gara-gara dia memuji sebuah rumah yang bagus, yang dia anggap pujian itu tidak perlu dan berlebihan. Ya, khawatir jatuhnya menurut dia nggak bersyukur dengan rumah sendiri. Maka dia pun menghukum dirinya dengan cara puasa setahun penuh. Ya, terlepas dari itu, ya spiritnya yang kita ambil, ya betapa ulama atau umat-umat terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu, mereka itu selalu punya cara untuk menjaga stabilitas spiritualitas mereka. Ya, walaupun dikala sedang keadaan lalai atau apa, mereka selalu punya cara dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang mencelakakan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, masih yang pertama pertanyaannya, ya kita membutuhkan guru, membutuhkan seorang pembimbing. Terserah kita mau menamakan dengan ustadz atau musyrif atau murabbi atau mursyid. Yang penting kita butuh seorang ustadz yang senantiasa membimbing. Karena bagaimanapun juga, sehebat apapun para sahabat Nabi, ada guru, yaitu Rasulullah SAW yang menjaga mereka dan mendidik mereka. Ya, sehebat apapun Imam Syafi'i, ada Imam Malik yang mendidiknya. Maka kita pun juga demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi, Pak Zaraan? Menetapkan Piagam Madinah sebagai kurikulum kita, Ustaz. Nah. Kalau untuk ini, Piagam Madinah ya sebagai bingkai, kalau konteksnya kita di Indonesia ya, sebenarnya sudah dilakukan ya oleh para founding father negara ini. Ya, sikap mengalah kaum muslimin ya di Indonesia ketika Pancasila, sila pertama, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian dihilangkan bagian itu udah merupakan sikap bergaining yang sangat luar biasa dari umat Islam saat itu untuk menjaga persatuan Indonesia dari barat dan timur. Dan kita tahu kalau di Piagam Madinah itu betapa humanisnya Rasulullah SAW terhadap orang kafir Madinah, baik musyrik atau Yahudinya yang memang tuan rumah. Ya. Lalu kemudian juga ternyata yang melanggar adalah mereka. Dan ternyata di kita pun kadang kalau kita mau jujur juga demikian. Umat Islam tuh sabar, yang sering melanggar perjanjian justru yang di luar begitu. Lalu kemudian kalau konteksnya DKM masjid yang lebih kecil lagi, ya mungkin ya ini sering komunikasi ya antara DKM ya dengan RT dengan RW, karena mereka lah yang punya tempat ibaratnya. Kalau kita punya agenda, punya acara, ya kita komunikasikan dengan mereka mana bagian-bagian yang memang bisa kerjasama dengan RT RW atau bagian-bagian yang memang klaster DKM. Ya, supaya tidak ada yang merasa dilangkahi, ya supaya bisa berjalan sesuai dengan keinginan semua, ya tidak ada yang merasa dilangkahi tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. Cukup? Pak Gunawan, Pak Gun, barangkali terakhir. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz, Gunawan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kaitannya tentang materi yang antum sampaikan tadi. Ketika kami hijrah Ustaz, atau berpindah ke lingkungan baru, baik komunitas, tempat kerja, maupun ladang dakwah lainnya,
kami mungkin dihadapkan pada tantangan nahi mungkar yang lebih berat levelnya, Ustaz. Tips apa atau kiat apa yang harus kami lakukan, Ustaz, untuk mempersiapkan diri selain banyak ngopi tadi, Ustaz? Sekarang, Ustaz. Ya, jadi maksudnya ketika amar ma'ruf nahi mungkar banyak yang menentang atau gimana? Iya, betul, Ustaz. Ya, dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Kemudian dalam hadis Bukhari juga dikatakan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Ya, jika kalian diperintahkan sesuatu, maka jalankan sejauh kemampuan kalian. Nah, ceritanya kita melakukan manuver-manuver dakwah, program-program atau apa di masjid, ya, atau mungkin juga kerjasama dengan yang lain, dengan RT dan RW misalnya. Ternyata ada pihak yang tidak suka segala macam. Ya ini jangan putus asa dulu. Ya kita adu ide, adu gagasan, ya maslahatnya apa, ya manfaat dan benefitnya apa buat kita, buat masyarakat. Ya, sehingga dengan demikian kita pun menyampaikan sesuatu enggak lagi apa istilahnya komando atau top down, ya, tetapi memang dengan cara mencerdaskan. Itu lebih baik, sehingga dengan demikian orang-orang yang tadi menentang lama-lama malah jadi mendukung ketika akal mereka dipuaskan gitu. Dibanding pokoknya kita jalan, walaupun nggak ada yang setuju kita jalan, ya kayak begitu malah memperkeruh keadaan dan mereka semakin benci. Nah, namun ada kalanya memang dikala kita sudah capek-capek menjelaskan ya apa manfaatnya ini dan lain-lain, pokoknya udah luar biasa. Tapi memang mereka latar belakangnya kalau nggak suka bukannya karena faktor hal yang rasional, memang mereka nggak suka aja, semata-mata nggak suka, like and dislike begitu. Jadi mau apapun yang kita lakukan tetap salah, bener aja salah, apalagi salah. Nah kalau ketemu orang yang kayak begini, memang kita nggak usah capek-capek meladeni, ya mendingan tenaga dan pikiran kita fokus untuk melaksanakan agenda-agenda yang sudah sama-sama disepakati. Ya ibarat apa namanya istilah pepatah kita, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau memang mohon maaf kritik dan segala macam dari mereka bukan dilandasi rasionalitas, tapi murni kebencian dan ketidaksukaan semata. Orang-orang model kayak begini biasanya memang selalu ada, ya mungkin 1-2 begitu. Karena kita hidup berharap semuanya suka dan ridho sama kita kan juga tidak mungkin. Tapi yang jelas ketika yang lain umumnya masih mendukung, masih baik-baik saja, maka kita jangan sampai mengorbankan yang lebih banyak hanya gara-gara direcokan oleh 1-2 orang yang memang tidak friendly dengan DKM misalnya. Wallahualam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Al-Kausar. Alhamdulillah 1 jam setengah kita sudah mengakhiri waktu kita. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini akan membekas di hati kita, akan berdampak baik di lingkungan kita, di masjid kita. Kita mohon kepada Allah agar pertemuan kita ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Alhamdulillah rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Kita foto dulu ya. Foto dulu buat dokumentasi. Baik Bapak Ibu, sebelum live bisa tolong dinyalakan kameranya, kita foto dulu bersama untuk kenang-kenangan. Baik, ini ada 2 halaman ya. Untuk halaman pertama terlebih dahulu saya akan capture. Oke, bisa lihat ke kamera semuanya. Baik, halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman kedua. Bisa lihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Semuanya. Ibu semuanya.
Terima kasih banyak Pak Taufik, Pak Yudi. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.